Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Baharudinwati dari kelas manajemen 19A6. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang teori dan model manajemen perubahan. Manajemen perubahan yaitu suatu proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, saran, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada individu atau kelompok yang terkena dampak proses perubahan tersebut. Mahajab perubahan, jalan atau cara peralihan dari waktu ke waktu. Yang pertama, manajemen tradisional. Yang kedua, manajemen klasik. Yang ketiga, manajemen hubungan manusiawi. Dan yang terakhir adalah manajemen modern. Teori-teori perubahan dan korporat. Teori atau mental model. Teori Purpose dari Kurt Lewin 1951. Teori motivasi dari Beckhart and Harris. Teori-teori OD, Organization Development, dari perubahan. Teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Teori kerjasama. Teori-teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan. Teori proses perubahan manajerial, GM-led, proses model dari Beer et al. 1990. Model perubahan terbagi menjadi 6. Yang pertama, model perubahan Lewin, model perubahan Diagi, model perubahan Barnes, model perubahan Kanner, model perubahan Victor Chen, dan model perubahan Cutter. Teori Purpose dari Kurt Lewin 1951. Kurt Lewin, Bapak Manajemen Perubahan, studi mengenai manajemen perubahan secara ilmiah, action research atau field study, disebut sebagai model Purpose. Konsepnya diklarifikasikan sebagai power model karena mengedepankan kekuatan-kekuatan penekanan. Perubahan terjadi karena adanya tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Mengapa organisasi, individu, kelompok berubah? Menurut Kurt Lewin, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Jadi, ia memfokuskan pada pernyataan mengapa, yaitu mengapa individu, kelompok, organisasi berubah. Dari situ, ia mencari tahu bagaimana perubahan dapat dikelola dan menghasilkan sesuatu. Lewin berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan, driving force, akan berhadapan dengan kengganan, resistensis, untuk berubah. Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat driving force itu atau melemahkan resistensis to change. Langkah-langkah mengelola perubahan. Yang pertama yaitu unfreezing. Unfreezing merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, seizing, merupakan langkah yang berupa tindakan, baik memperkuat driving force maupun memperlemah resistensis. Yang terakhir itu rephrasing, merupakan upaya membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru, a new dynamics equilibrium. Teori proses perubahan manajerial dari Beer et al. 1990. Perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Mobilisasi energi pada stakeholder untuk mendukung perubahan, mengembangkan visi serta strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif, mengupayakan konsensus terhadap visi baru agar diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan, memperluas revitalisasi seluruh departemen organisasi dan tidak boleh mengesankan proyek ini sebagai pesanan dari atas, namun tetap menjaga konsistensi pada tingkat organisasi. Mengakomodasi perubahan melalui kebijakan-kebijakan strategi yang diformalisasikan, struktur, sistem, dan sebagainya. Memonitor kegiatan serta selalu memberikan respon terhadap umpan balik dan masalah-masalah yang direncanakan akan muncul. Model perubahan Krittner dan Kininsky. Perubahan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu A. Kekuatan eksternal, demografi karakteristik, teknologi and chemistry, market change, social and political process. B. Kekuatan internal, human resources problem, managerial behavior or decision. Struktur perubahan Kanner. Dinamika perubahan manusia mempunyai struktur tertentu dengan resilience sebagai pola sentral yang didukung 7 pola. Yang pertama, the nature of change, sifat perubahan. Yang kedua, the process of change, proses perubahan. Yang ketiga, role of change, peran perubahan. Yang keempat, resisting change, menolak perubahan. Yang kelima, committing to change, terikat pada perubahan.
Yang keenam, culture of change, perubahan kultur. Dan yang terakhir, synergy of change, perubahan adaptasi. Teori kerjasama. Penjelasan mengapa bekerja sama. Motivasi memperoleh rewards, khawatir mendapat hukuman. Motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan, atau perusahaan. Motivasi moral. Motivasi menjalankan keahlian. Motivasi karena sesuai dengan sikap hidup. Motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Fundamental. Penguasaan komunikasi dan pengetahuan yang semakin cepat, penduduk yang semakin padat, meningkatnya interdependensi dan kompetisi, terbatasnya sumber daya, terbaginya ideologi politik dan keagamaan, perubahan kekuasaan yang secara konstan, kesulitan ekologis. Model perubahan Tyagi. Tyagi 2001. Model lain belum cukup karena hanya menyangkut sumber daya manusia. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan, adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal dan mendefinisikan masalah, proses penyelesaian masalah, mengimplementasikan masalah, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol hasil. Kesimpulan, manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara struktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif. Untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu, pada hakikatnya, manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling, guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Demikian penjelasan saya tentang teori dan model manajemen perubahan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.